warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CBM TV. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang kredit usaha rakyat ataupun KUR. Setiap individu ataupun setiap orang yang memiliki usaha kecil tentunya sangat mengidamkan adanya pinjaman modal dengan bunga yang sangat-sangat murah sekali. Karena memang pelaku usaha-usaha kecil itu kendala utamanya adalah biasanya permodalan. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang KUR. Kalau ada yang kurang pas ataupun kurang jelas, mohon dimaklum karena ini sesuai dengan pengetahuan saya. Yang pertama adalah pengertian KUR. Mungkin saudara-saudara ataupun para penonton video ini sudah tahulah KUR itu pengertiannya apa. KUR itu adalah singkatan dari kredit usaha rakyat. Lebih detailnya mungkin saudara-saudara bisa browsing di internet apa pengertian KUR yang lebih luas dan lebih mendalamnya. Tapi secara singkat, KUR itu adalah kredit usaha rakyat. KUR itu sudah lama sekali diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. KUR kalau nggak salah itu sudah mulai dari tahun 2007 dan sampai sekarang tahun 2020 masih ada. Karena apa? Karena memang KUR itu adalah program yang sangat bagus, yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia, terutama rakyat Indonesia yang memiliki usaha-usaha kecil. Makanya dari 2007 sampai 2020 KUR masih tetap dipertahankan oleh pemerintah. Ya, bayangkan udah berapa tahun itu dari 2007 sampai 2020. Nah, untuk yang mendapatkan KUR adalah individu ataupun perorangan yang memiliki usaha kecil. Usaha kecil yang real, yang nyata. Contoh jualan gorengan, punya warung, punya produksi misalnya makanan ringan dan lain sebagainya. Itu adalah contoh usaha-usaha kecil. Jadi yang berhak mendapatkan KUR itu adalah individu ataupun perorangan yang memiliki usaha kecil, bukan PT ataupun CV. Sepengetahuan saya, kalau orang punya PT mengajukan KUR atas nama PT itu kalau nggak salah tidak bisa diterima ataupun tidak sesuai dengan persyaratan. Terus usahanya yang sudah berapa lama? Kurang lebih 6 bulan, minimum 6 bulan, maksimumnya ya berapa tahun terserah. Misalnya udah 2 tahun, 5 tahun, lebih lama itu lebih bagus. Tapi minimumnya sudah eksis ataupun sudah berjalan selama 6 bulan. Persyaratan untuk mengajukan KUR itu relatif sangat mudah. Cukup dengan KTP, KK ataupun kartu keluarga dan surat keterangan usaha, SKU, surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh kelurahan ataupun kecamatan. Untuk Kota Cilegon saat ini kalau nggak salah SKU itu diterbitkannya dari kecamatan. Sudah sistemnya online dan jadi tetap jalurnya dari kelurahan. Nanti kelurahan ngasih pengantar, terus pengantar itu dibawa ke kecamatan. Nah, kecamatan itulah yang menerbitkan surat keterangan usaha kecil. Untuk informasi KUR terbaru sampai bulan Juli 2020 itu KUR udah pemerintah sudah menyalurkan uang KUR itu sebanyak 89,2 triliun. 89,2 triliun dan kurang lebih para krediturnya ataupun yang meminjam uang KUR sebanyak 89 triliun itu kurang lebih ada 2,67 juta kreditur. Ada 2,67 juta rakyat Indonesia yang minjam KUR.
sangat-sangat banyak, tapi memang menurut saya itu masih kurang, karena kalau dilihat pelaku-pelaku UKM di Indonesia itu lebih dari 2 juta, tapi yang minjam masih sekitar 2 juta, berarti masih banyak pelaku UKM yang belum mengajukan KUR. Mungkin kendalanya yang belum mengajukan KUR ini adalah keterbatasan informasi tentang KUR, ataupun keterbatasan daerah geografis yang mungkin bank-bank belum terlalu banyak. Ya mungkin saudara-saudara kita di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi ataupun di Sumatera yang ada di pedalaman, mungkin untuk datang ke banknya jaraknya puluhan kilo, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mengajukan KUR. Itu sekilas tentang KUR. Dan selanjutnya saya akan ngasih trik dan berbagi pengalaman saya mengajukan KUR. Yang pertama itu harus memiliki legalitas usaha. Yang pertama itu harus punya usaha yang real itu nyata. Jangan sampai kita istilahnya ngebohongin gitu. Kita sebenarnya nggak punya usaha, tapi mengajukan KUR, pas disurvei usaha orang lain, takutnya ketahuan oleh perbankan, itu kan nggak bagus. Nantinya nama kita belum juga di ACC, udah di blacklist. Jadi yang pertama itu kita harus memiliki usaha real. Walaupun itu omong kasarnya jualan tempe doang, jualan gorengan doang, tapi real punya kita. Dan sudah berjalan 6 bulan. Itu ya, yang pertama harus memiliki usaha yang real untuk mengajukan KUR. Yang kedua, kita harus mengurus legalitas ataupun perizinan usaha kita. Walaupun usaha kecil, usaha mikro, ya harus ada legalitas, karena untuk kepentingan administrasi di bank ketika kita mengajukan KUR. Tadi awal saya sudah menyebutkan tahapan-tahapan untuk mengajukan legalitas. Kalau saya di Cilegon, caranya adalah pertama kita datang ke kelurahan, kita temui petugas kelurahan, kita ngomong ke petugas kelurahan bahwasanya mau bikin SKU, surat keterangan usaha. Dulu sebelum 2020 di Cilegon itu SKU itu cukup dari kelurahan saja. Akan tetapi sekarang belum lama ini saudara saya bikin SKU itu harus sampai kecamatan. Jadi dari kelurahan sifatnya ngasih rekomendasi ataupun pengantar, lalu kita bawa surat pengantar itu ke kecamatan. Nah, dari kecamatan itu menerbitkanlah surat keterangan usaha. Nah, jadi tahap yang kedua kita urus legalitasnya. Itu ngurus legalitas nggak lama kok, sehari cukup. Yang penting kita dari pagi datang ke kelurahan, menjelang siang kita datang ke kecamatan. Mudah-mudahan after lunch ataupun setelah makan siang SKU itu sudah jadi. Yang ketiga, setelah legalitas sudah ada, KTP KK dan lain sebagainya lengkap, kita datang ke bank untuk mendaftarkan ataupun untuk daftar pengajuan KUR. Nah, di banknya jangan ke teller, tapi ke customer service ataupun CS. Kita ambil antrian ke CS, setelah dipanggil kita ngomong ke customer service bank bahwasanya ingin mengajukan KUR. Nah, persyaratan kayak SKU, KTP KK kita berikan ke petugas bank. Nah, untuk bank penyalur KUR ini kalau nggak salah masih bank BUMN, bank yang bank negara, bank usaha milik negara. Contohnya yang sangat populer adalah KUR itu dari BRI. Akan tetapi bukan dari BRI doang, pokoknya bank BUMN seperti Mandiri, BNI, terus apa lagi? Pokoknya bank-bank BUMN aja, itu semua bank yang statusnya BUMN menyalurkan KUR. Jadi saudara-saudara semuanya usahakan jangan ke BRI aja, karena BRI itu udah overload ataupun sudah terlalu banyak yang mengajukan KUR ke BRI. Agar responnya cepat, prosesnya cepat, cari bank-bank lain seperti Mandiri dan BNI. Mereka juga menyalurkan KUR, tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwasanya BNI Mandiri juga menyalurkan KUR. Jadi jangan BRI saja. Ya. Jadi tahap ketiga adalah
kita daftar pengajuan KUR ke bank. Nah, yang keempat inilah yang menurut saya penting, sangat-sangat penting. Jadi kadang orang mengajukan KUR itu tidak diproses secara cepat, ya udah dibiarkan saja, akhirnya mungkin pihak bank lupa dan lain sebagainya karena kesibukan mereka, pengajuan KUR kita tidak ada kejelasan. Nah, tahap keempat ini follow up terus pengajuan KUR kita di bank. Maksudnya follow up terus itu apa? Kita jemput bola, maksudnya contoh sekarang kita daftar KUR di bank, dapat 1 minggu tidak ada jawaban yang pasti, dapat setengah bulan tidak ada jawaban yang pasti, kita harus datang, misalnya udah setengah bulan nih, kita datang ke bank, ke customer service lagi, tanyakan kejelasan pendaftaran KUR kita udah sampai mana, apakah sudah proses apa gitu. Pokoknya kalau nggak ada respon, kita datang lagi ke bank. Nah, kalau bisa datang yang kedua kali ini ke bank, kita minta ke customer service nomor HP ataupun nomor WA petugas surveyor ataupun petugas yang nanti nyurvei usaha kita datang ke rumah. Jadi yang nyurvei itu bukan customer service yang duduk setiap hari di kantor, itu biasanya, dan bukan biasanya, memang iya, itu ada petugas khusus untuk nyurvei lokasi usaha kita. Kalau bisa kita tanyakan nomor HP ataupun nomor WA petugas yang akan survei usaha kita ke customer service. Insya Allah customer service akan ngasih nomor HP orang tersebut. Nah, setelah itu kita pulang setelah menanyakan proses pengajuan KUR ini. Nah, setelah nyampe rumah dapat sehari 2 hari, kita kontak surveyor bank yang sudah kita punya nomornya. Nah, biasanya si surveyor itu sudah mengetahui data-data orang-orang yang mengajukan KUR. Nah, misalnya, halo Pak, di mana pengajuan KUR atas nama misal Bapak Ahmad. Nah, biasanya surveyor akan ngasih jawaban, oh ya mungkin 3 hari lagi Pak saya akan survei. Nah, jadi inilah tahap yang paling terpenting, kita follow up terus, kita ikuti perkembangan terus pengajuan KUR kita. Jangan menyerah kalau belum ada respon dari bank. Bank pada dasarnya bukan tidak merespon, akan tetapi ada kesibukan-kesibukan yang lain. Makanya kita selaku pelaku usaha yang membutuhkan modal, jangan nyerah, kita follow up terus proses pengajuan KUR di bank. Tahap yang kelima, usahakan pas surveyor dari bank ke tempat usaha kita ataupun ke rumah kita, kitanya ada. Jangan sampai pas surveyor bank datang ke tempat usaha kita, kitanya nggak ada. Nantinya surveyor bank bingung. Karena surveyor bank itu bukan hanya ngelihat tempat usaha kita, produksi produk kita, akan tetapi surveyor bank juga akan sedikit menginterview ataupun tanya jawab seputar perkembangan usaha kita. Jadi usahakan pas surveyor bank datang, kitanya juga ada di tempat, biar kita bisa menjelaskan proses usaha kita seperti apa, kendala usaha kita apa, perkembangan keuangan ataupun omset profit usaha kita seperti apa. Kita usahakanlah jangan bohong, tetapi ya real, kita menjelaskannya yang jelas, yang dipahami oleh bank, agar pihak surveyor yang diutus oleh bank itu istilahnya memberikan penilaian yang positif, yang bagus, sehingga si surveyor ketika setelah survei usaha kita, mereka balik lagi ke bank memberikan laporan ke pimpinannya bahwasanya si A ini layak untuk mendapatkan KUR. Nah, jadi usahakan penjelasan kita ketika pas disurvei itu sejelas-jelas mungkin, sebagus mungkin, agar mudah dipahami oleh pihak bank. Ya contohnya kalau kita jualan, misalnya jualan apa gitu usaha kita, nota-notanya itu kita tunjukin ke bank. Misalnya kita beli apa gitu buat usaha kita, kita tunjukin juga nota-notanya, biar ada data gitu. Jadi bukan omongan doang, tapi data-datanya juga ada. Kalau usaha kita transaksi penjualan dan pembelian itu melalui rekening bank, kita tunjukin buku rekeningnya.
biar tahu si surveyor itu bahwasanya usaha kita ini sudah berkembang ataupun ya sudah bagus ataupun sudah layak untuk mendapatkan KUR. Ya, jadi tahap kelima itu pas survei jangan sampai kitanya tidak ada. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat ini bisa memberikan informasi seputar KUR. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat ataupun salah, saya mohon maaf, tapi itu berdasarkan pengalaman saya. Oke, guys, semoga video ini bermanfaat dan semoga pelaku usaha-usaha kecil menengah bisa mendapatkan permodalan yang mudah. Oke, jangan lupa subscribe channel CBM TV untuk mendapatkan informasi dan inspirasi seputar usaha kecil menengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.